Soal hot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal hot. Narasumber kali ini yaitu Burhanuddin, guru SD Negeri Langanharjo 2, Kabupaten Kediri. Hot atau biasanya disebut high order thinking skill, atau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan proses berpikir tingkat tinggi. Mari kita bahas tuntas tentang hot. Membicarakan hot pasti tidak lepas dari taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom ini direvisi oleh muridnya yang bernama Anderson. Revisinya itu tidak banyak. Sebelah kiri ini adalah taksonomi asli dari Bloom, dan sebelah kanan ini adalah taksonomi hasil revisi dari Anderson. Perubahannya tidak banyak, perubahannya hanya knowledge itu dirubah menjadi remembering, comprehension menjadi understanding, dan synthesis itu berubah menjadi creating, evaluation itu turun satu tingkat. Setelah direvisi, taksonomi Bloom menjadi 6 tingkat seperti ini, mulai dari remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, and creating. Ini adalah taksonomi Bloom revisi atau perbaikan dari taksonomi Bloom. Sekarang kita bahas satu persatu. Mengingat, misalkan sebuah lampu ini, jika Anda ditanya benda apa ini, Anda pasti menjawab ini lampu. Dari mana Anda tahu ini lampu? Anda pasti tahu ini lampu karena sudah memiliki informasi sebelumnya. Jadi, dalam proses mengingat ini, peserta didik mengambil kembali informasi dari memorinya. Jadi, tahu ini lampu bisa dari orang tuanya atau dari informasi lain. Yang kedua, memahami atau understanding. Pada tahap ini, anak atau peserta didik sudah membangun koneksi di dalam pikirannya. Jika dalam lampu tadi, anak sudah mengetahui ciri-ciri lampu atau sudah mengetahui perbedaan antara sinar lampu dengan cahaya bulan atau matahari. Anak sudah mampu mengetahui kegunaan lampu dan mulai meningkat kepada jenis-jenis lampu dan mengapa lampu bisa menyala. Tahap selanjutnya adalah menerapkan atau applying. Dalam tahap ini, anak atau peserta didik mengikuti langkah-langkah tertentu atau berdasarkan prosedur untuk menjawab pemecahan masalah baru. Misalnya, dalam lampu tadi, anak sudah bisa melihat proses lampu bisa menyala, bahwa untuk menyala lampu itu membutuhkan kabel, membutuhkan stop kontak, saklar arus listrik, dan anak sudah tahu bagaimana cara menyalakan sebuah lampu. Tahap berpikir selanjutnya adalah menganalisis, analyzing. Pada tahap ini, peserta didik memanfaatkan kemampuan berpikir pada tingkat rendah untuk mengidentifikasi elemen kunci dan memeriksa setiap bagiannya. Jadi, pada tahap analisis ini, anak sudah mempunyai pengetahuan sebelumnya. Berdasarkan pengetahuan sebelumnya tadi, digunakan untuk mengidentifikasi elemen kunci dan memeriksa setiap bagiannya. Misalnya pada lampu, anak sudah bisa menganalisis kenapa lampu ini bisa terang, kenapa lampu ini ada yang tidak menyala, ada yang nyalanya redup. Tahap proses selanjutnya setelah menganalisis adalah evaluating.
atau evaluasi. Dalam proses evaluasi ini, misalnya pada sebuah lampu, anak sudah mengetahui lampu, anak sudah mengetahui nyala lampu. Dan pada suatu ketika lampu itu digunakan di dalam kamar tidur. Ternyata lampu itu terlalu terang dan mengganggu untuk tidur. Karena itu, lampu tersebut diberi penutup atau kap. Jadi, pada tingkat ini, sumber-sumber informasi digunakan untuk memeriksa kualitas dan keputusan yang diambil berdasar kriteria yang ada. Proses dimensi kognitif menurut Bloom yang terakhir atau yang tertinggi adalah kreasi. Pada tahap ini, peserta didik mengorganiskan informasi dengan cara baru atau bentuk yang berbeda. Misalnya pada lampu tadi, sudah mengetahui lampu tidur. Dalam tahap kreasi ini, anak sudah bisa mengkreasikan untuk berpikir membuat lampu-lampu tidur dengan bentuk lain yang lebih menarik. Bapak, Ibu, dan pemirsa yang saya hormati, 6 tingkat kognitif Bloom tadi dibagi menjadi 3. Yang pertama, LOTS atau Low Order Thinking Skill, yang berisi remembering dan understanding. Yang kedua adalah MOODS atau Middle Order Thinking Skill, yang berisi applicating atau C3. Yang dimensi berpikir yang ketiga adalah HOTS atau High Order Thinking Skill, yang berisi analyzing, evaluating, and creating. Ini adalah tabel dimensi kognitif atau pembagian 6 tingkat kognitif Bloom. Selanjutnya, standar level kemampuan dalam ujian nasional atau USBN di Indonesia diterapkan 3 level. Level pertama, peserta didik memiliki kemampuan standar minimum dalam menguasai pelajaran atau tahap knowing. Level kedua, peserta didik memiliki kemampuan aplikatif atau applying. Dan level 3, peserta didik memiliki kemampuan penalaran dan logika atau reasoning. Karakteristik soal HOT. Yang pertama, HOT memberi penekanan lebih pada proses. Pada bidang yang pertama, mentransfer fakta dari satu konteks ke konteks lain, memilih, memproses, dan menerapkan informasi, melihat keterkaitan antara beberapa informasi yang berbeda, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, dan menelaah ide dan mengolah informasi secara kritis. Apa saja bentuk soal HOT? HOT dapat diukur dengan soal dalam bentuk pilihan ganda, menjodohkan, isian singkat, uraian, unjuk kerja, dan portofolio. Sekarang kita bahas struktur isi soal HOT. Yang pertama, ada stimulus. Stimulus ini dapat berupa wacana, ilustrasi, gambar, tabel data, grafik, informasi, diagram, dan lain-lain yang menarik. Stimulus sangat dianjurkan diambil dari konteks dunia nyata, atau kehidupan sehari-hari dan bersifat kebaruan. Pertanyaan yang diberikan menuntut proses berpikir secara kritis, logis, metakognisi, dan kreatif. Dan perlu diingat, dalam struktur isi soal HOT tetap berlaku kaidah-kaidah penulisan soal pilihan ganda, uraian, atau isian. Soal HOT itu harus kontekstual. Maksudnya kontekstual itu adalah sesuai dengan situasi nyata, dengan kehidupan sehari-hari atau autentik. Ruang lingkup stimulus atau konteks, personal, sosial, nasional, dan global. Seperti pada bidang kesehatan, pendidikan atau moral, pekerjaan, sumber daya alam, lingkungan hidup, bencana alam, dan pemanfaatan sains. Soal dengan kognitif pemahaman level 1 itu biasanya berisi pengertian teori atau rumus, pemahaman dasar tentang grafik,
label atau visual, pemahaman konsep, isi definisi, dan pengertian istilah-istilah. Selanjutnya, soal level 2 itu biasanya berisi aplikasi teori atau rumus, interpretasi grafik, label, visual yang diberikan, aplikasi gagasan dan konsep dalam konteks, interpretasi informasi atau data dalam konteks, dan memecahkan masalah dari informasi teks. Soal level 3 itu hanya berbeda dua hal dari soal level 2. Cuma ada di sini konsep lain di luar konteks dan ada perlakuan, mencari prediksi, keputusan, kesimpulan, dan lain-lain. Bapak Ibu yang saya hormati, high order thinking atau soal hot yang sudah sering muncul menjadi tidak hot lagi. Agar bisa menjadi hot, maka bisa diubah caranya dengan yang pertama, ubah konteksnya. Nomor 2, ubah stimulusnya. Nomor 3, ubah pertanyaannya.